Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi pada pembelajaran seni budaya kelas 8. Nah, pada materi kedua atau bab kedua itu mengenai menggambar poster ya. Kalian pasti tahu apa itu menggambar poster. Oh ya, sebelumnya semoga kalian juga dalam keadaan sehat ya. Kemudian saya ingatkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas pada materi bab pertama, silahkan kalian kumpulkan tugas terlebih dahulu sebelum mengumpulkan tugas yang kedua ini. Nah, kita lanjut. Pada pertemuan kedua itu adalah materi menggambar poster ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan peta konsep terlebih dahulu mengenai menggambar poster. Yang pertama merupakan konsep menggambar poster. Kemudian yang kedua, syarat membuat poster. Yang ketiga, komposisi gambar poster. Yang keempat, alat dan bahan menggambar poster. Dan yang kelima, prosedur menggambar poster. Nah, yang pertama itu adalah konsep menggambar poster. Ya. Sebelumnya, pengertian gambar poster itu merupakan imbauan, ajakan, atau pesan dalam bentuk gambar dan tulisan. Saya ulangi, gambar poster itu merupakan imbauan, ajakan, atau pesan dalam bentuk gambar dan tulisan. Nah, gambar poster sebagai bentuk komunikasi visual. Ya, jadi gambar poster itu bisa sebagai bentuk komunikasi visual. Yang pertama itu dapat pihak memberi gambar. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk gambar. Yang ketiga, pihak penerima pesan. Nah, syarat dalam membuat poster. Yang pertama, kalian itu harus menentukan topik dan tujuan, ya. Topiknya apa, kemudian tujuan membuat poster tersebut itu apa. Yang kedua, itu membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Nah, kalimat singkat ini kalian harus sesuai dengan topik yang akan diangkat. Yang ketiga, menggunakan gambar. Gambar juga harus sesuai dengan topik dan kalimat yang sudah kalian buat. Kenapa harus menggunakan gambar? Nah, gambar itu sebagai salah satu ya penyampai pesan yang paling menarik. Proporsi menggunakan gambar dengan kata atau kalimat itu disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan. Ya, jadi penggunaan gambar dan kata itu dapat juga dilakukan dengan gambar proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan tulisan. Jadi gambar pada poster itu sangat berpengaruh. Selain dapatnya menyampaikan pesan, gambar juga sebagai penarik perhatian untuk poster, sehingga pembaca nanti juga tertarik untuk membaca. Nah, sebelumnya yang membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Nah, saya jelaskan. Poster itu berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihat poster. Nah, untuk itu pilih kata yang singkat tetapi berkesan. Dengan melihat kata dan gambar, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Nah, contohnya pemilihan kalimat singkat. Ini mengenai
narkoba. Masa depan gemilang tanpa narkoba. Itu ya contohnya. Kemudian ada juga ingat demam berdarah, ingat 3M plus. Nah, kemudian di bawahnya bisa ditulis 3M itu apa dengan menunjukkan gambar. Selanjutnya yang keempat itu adalah menggunakan media yang tepat. Nah, media di sini itu merupakan media di mana tempat poster akan diletakkan. Ya. Jika poster tersebut diletakkan di papan baliho, maka media yang digunakan dapat berupa kain atau sejenisnya. Karena biasanya papan baliho itu berukuran besar. Nah, yang kedua, jika poster tersebut akan diletakkan pada dinding, maka dapat menggunakan media kertas. Ya, contoh kalau di sekolah atau madrasah, poster itu ditempel pada majalah dinding atau mading. Nah, itu bisa menggunakan media kertas. Jadi, kalian harus menentukan media yang tepat. Nah, selanjutnya komposisi gambar poster. Ini sebagai acuan saja. Seandainya letak gambar kata-kata di atas, sedangkan gambar objek harus di bawahnya. Yang kedua, letak gambar objek di atas, kata-kata harus ada di bawahnya. Itu. Nah, selanjutnya itu ada alat dan bahan untuk menggambar poster. Nah, alat dan bahan ini sebenarnya bervariasi. Seandainya kalian akan menggambar untuk kebutuhan majalah dinding menggunakan ditempel dengan media di dinding atau majalah dinding, kalian bisa menggunakan kertas dan juga karton. Nah, alatnya itu pensil, ballpoint, pensil warna, atau krayon. Nah, sedangkan kalau kalian akan menggunakan media di papan baliho yang besar, tentunya kalian harus menggunakan media atau teknologi seperti komputer ya untuk mendesain poster, kemudian poster tersebut dicetak dengan ukuran besar. Nah, tetapi di sini kita konsentrasi menggambar poster itu menggunakan media untuk majalah dinding. Jadi dalam berukuran kecil, cukup dengan kertas biasa, dengan alatnya seperti pensil, ballpoint, pensil warna, atau krayon. Nah, selanjutnya itu prosedur menggambar poster. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk menggambar poster. Sudah dijelaskan tadi, bahan dan alat itu apa saja. Nah, yang kedua, pilihlah tema gambar poster yang sesuai. Nah, kalian itu harus menentukan tema, ya, menentukan topik juga, akan poster itu bertujuan untuk apa. Setelah itu kalian itu memilih tema gambar yang sesuai. Setelah itu kalian juga tulis gambar kata-kata yang singkat, padat dan jelas. Gunakan jenis huruf yang sesuai dengan tema gambar poster. Semisal kalau kalian akan menggunakan media atau alat seperti desain di komputer. Tetapi di sini kita menggunakan manual menggambar di kertas. Nah, jadi kalian harus menulis atau gambar kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, gambarlah objek poster yang bentuk,
warna dan karakternya sesuai dengan kata-kata dengan memperhatikan komposisinya. Jadi, komposisi menggambar poster tadi sudah juga dijelaskan. Silakan dilihat lagi. Nah, selanjutnya itu yang kelima, itu gunakan teknik menggambar yang sesuai dengan karakter bahannya. Nah, itu merupakan prosedur menggambar poster. Nah, itu merupakan sedikit materi tentang menggambar poster. Selanjutnya, untuk tugas materi ini, silahkan kalian buat poster dengan tema himbauan mengenai pandemi yang sedang kita alami, yaitu COVID-19. Silahkan kalian membuat poster dengan tema tersebut, digambar, pilih kata-kata yang menarik, kemudian untuk pengumpulannya seperti biasa, kalian bisa difoto kemudian kirim ke grup kelas masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi poster. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.